Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai departementalisasi biaya overhead pabrik langsung. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu Eva Novianti, Sofia Zakiati Nur, Zakiatul Hasanah, Sisra Inita, Ervina Nurul Aziz. Pengertian departementalisasi biaya overhead pabrik. Departementalisasi biaya overhead pabrik adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen atau pusat biaya cost center yang dibebani dengan biaya overhead pabrik. Dalam departementalisasi biaya overhead pabrik, tarif biaya overhead dihitung untuk setiap departemen produksi dengan dasar pembebanan yang mungkin berbeda di antara departemen-departemen produksi yang ada. Oleh karena itu, departementalisasi biaya overhead pabrik memerlukan pembagian perusahaan ke dalam departemen-departemen untuk memudahkan pengumpulan biaya overhead pabrik yang terjadi. Departemen-departemen inilah yang merupakan pusat-pusat biaya yang merupakan tempat ditandingkannya biaya dengan prestasi yang dihasilkan oleh departemen tersebut. Manfaat departementalisasi biaya overhead. Departementalisasi biaya overhead pabrik bermanfaat untuk pengendalian biaya dan ketelitian penentuan harga pokok produk. Pengendalian biaya overhead pabrik dapat lebih mudah dilakukan dengan cara menghubungkan biaya dengan pusat terjadinya, sehingga dengan demikian akan memperjelas tanggung jawab setiap biaya yang terjadi dalam departemen tertentu. Dengan digunakannya tarif-tarif biaya overhead pabrik yang berbeda-beda untuk tiap departemen, maka pesanan atau produk yang melewati suatu departemen produksi akan dibebani dengan biaya overhead pabrik sesuai dengan tarif departemen yang bersangkutan. Hal ini mempunyai akibat terhadap ketelitian terhadap penentuan harga pokok produk. Pada umumnya, perusahaan manufaktur memiliki dua jenis departemen, yaitu satu departemen produksi, departemen yang mengubah bentuk, sifat, bahan baku, atau merakit komponen-komponen menjadi finished goods. 2. Departemen jasa, departemen yang memberikan jasa pelayanan yang berkontribusi tidak langsung terhadap produksi tetapi tidak merubah bentuk, jenis, rakitan dari bahan baku. Langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen. Langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik adalah sebagai berikut. 1. Penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen. 2. Alokasi biaya overhead departemen pembantu ke departemen produksi. Ada dua macam metode alokasi biaya overhead departemen pembantu. A. Metode alokasi langsung. B. Metode alokasi bertahap yang terdiri dari 1. Metode alokasi kontinu. 2. Metode aljabar. 3. Metode urutan alokasi yang diatur. Yang selanjutnya, perhitungan tarif pembebanan biaya overhead per departemen. Penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen. Jika produk diolah melalui beberapa tahap proses produksi, biasanya perusahaan membentuk lebih dari satu departemen produksi. Di samping departemen produksi tersebut, perusahaan biasanya membentuk beberapa departemen pembentuk untuk melayani berbagai kebutuhan departemen produksi. Sebagai contoh, dalam perusahaan percetakan, produk diolah melalui 3 tahap produksi, yaitu tahap pengesetan atau setting departemen, tahap pencetakan atau printing departemen, dan tahap penjilitan atau bidding departemen. Perusahaan percetakan biasanya membentuk 3 departemen produksi, yaitu departemen pengesetan, departemen cetak, dan departemen penjilitan, serta dibentuk departemen pembantu. Misalnya, departemen reparasi dan pemeliharaan, departemen pembangkit listrik, dan departemen gudang. Dalam hal ini, biaya overhead pabrik tidak hanya terdiri dari biaya produksi selain biaya bahan baku,
dan biaya tenaga kerja langsung yang terjadi di berbagai departemen produksi tersebut, melainkan meliputi juga biaya-biaya yang terjadi di berbagai departemen pembantu yang menyediakan jasa untuk kepentingan departemen produksi. Dalam perhitungan tarif biaya overhead pabrik per departemen produksi, di samping harus diperhitungkan biaya overhead pabrik departemen produksi, harus diperhitungkan pula biaya yang terjadi di departemen pembantu, dengan cara mengalokasikan biaya overhead departemen pembantu ke departemen produksi yang menikmati manfaatnya. Langkah pertama dalam perhitungan tarif biaya overhead pabrik per departemen produksi adalah dengan menyusun anggaran biaya overhead pabrik departemen produksi ke departemen pembantu. Penyusunan anggaran biaya overhead per departemen dibagi menjadi 4 tahap utama berikut ini. A. Penaksiran biaya overhead langsung departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan untuk tahun anggaran. Dalam menyusun anggaran, biaya overhead pabrik dibagi menjadi 2 golongan, biaya langsung departemen atau direct department expense, dan biaya tidak langsung departemen atau indirect departmental expense. Biaya overhead pabrik langsung departemen adalah jenis biaya overhead pabrik yang terjadi atau dapat langsung dibebankan kepada departemen tertentu. Sebagai contoh adalah upah tenaga kerja tidak langsung di departemen cetak merupakan biaya overhead pabrik langsung bagi departemen tersebut. Biaya overhead pabrik tidak langsung departemen adalah jenis biaya overhead pabrik yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Sebagai contoh adalah biaya depresiasi gedung percetakan yang manfaat gedungnya dinikmati oleh departemen pengesetan, departemen cetak, dan departemen penjilitan yang berada di bawah atap gedung tersebut. B. Penaksiran biaya overhead tidak langsung departemen. Setelah biaya overhead langsung ditaksir untuk setiap departemen, langkah berikutnya adalah menaksir biaya overhead tidak langsung departemen yang akan dikeluarkan dalam tahun anggaran. Biaya tidak langsung departemen ini kemudian didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat atas dasar distribusi tertentu. C. Distribusi biaya overhead tidak langsung departemen ke departemen-departemen yang menikmati manfaatnya. Dalam rangka penentuan tarif, biaya-biaya overhead pabrik tidak langsung departemen harus didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaatnya atas salah satu dasar distribusi tersebut di atas. D. Menjumlah biaya overhead pabrik per departemen atau baik biaya overhead langsung maupun tidak langsung departemen. Untuk mendapatkan anggaran biaya overhead pabrik per departemen atau baik departemen produksi maupun departemen pembantu. Setelah selesai dilakukan distribusi, biaya overhead tidak langsung departemen ke departemen yang menikmati manfaatnya. Langkah selanjutnya dalam penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen adalah menjumlah taksiran biaya overhead langsung dan tidak langsung departemen dalam tiap-tiap departemen. Biaya overhead pabrik per departemen ini kemudian dipisahkan menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan ke dalam biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel. Alokasi biaya overhead pabrik departemen pembantu ke departemen produksi. Langkah selanjutnya dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen adalah mengalokasikan biaya overhead pabrik departemen pembantu ke departemen produksi yang menikmati jasa departemen pembantu. Pada umumnya tarif biaya overhead pabrik hanya dihitung untuk departemen-departemen produksi saja, karena pengolahan bahan baku menjadi produk biasanya terjadi di departemen produksi. Oleh karena biaya overhead pabrik yang akan dibebankan kepada produk
tidak hanya terdiri dari biaya yang terjadi dalam departemen-departemen produksi saja, melainkan meliputi biaya overhead yang terjadi di departemen-departemen pembantu. Maka, dalam rangka penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen, biasanya overhead departemen pembantu dialokasikan ke departemen produksi. Alokasi biaya overhead departemen pembantu ke departemen produksi dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara berikut ini. Yang pertama, metode langsung atau direct allocation method. Dalam metode alokasi langsung, biaya overhead departemen pembantu dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya. Metode alokasi langsung digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh departemen pembantu hanya dinikmati oleh departemen produksi saja. Tidak ada departemen pembantu yang memakai jasa departemen pembantu yang lain. Dua, metode alokasi bertahap atau step method. Metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan departemen pembantu tidak hanya dipakai oleh departemen produksi saja, tetapi digunakan pula oleh departemen pembantu yang lain. Sebagai contoh, departemen pembangkit tenaga listrik memberikan jasa berupa listrik kepada departemen bengkel. Sebaliknya, departemen pembangkit tenaga listrik menerima jasa reparasi dan pemeliharaan dari departemen bengkel. Metode alokasi bertahap dibagi menjadi dua kelompok metode. Metode alokasi bertahap yang memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Yang termasuk dalam kelompok metode ini adalah satu, alokasi kontinu atau continuous allocation method, dua, metode aljabar atau algebraic method. D, metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Metode alokasi yang termasuk dalam kelompok ini adalah metode urutan alokasi yang diatur atau specific order of closing. Contoh kasus metode alokasi langsung. CVH mengolah produknya melalui dua departemen produksi, yakni departemen proses 1 dan proses 2, dan ditunjang oleh dua departemen jasa, yaitu departemen jasa listrik X dan departemen jasa pemeliharaan mesin Y. Seluruh tenaga listrik dan pemeliharaan mesin sepenuhnya digunakan oleh departemen produksi dengan proporsi. Perkiraan besarnya BOP untuk masing-masing departemen adalah: tentukan BOP dianggarkan setelah alokasi dengan menggunakan metode alokasi langsung. Jawab: menghitung BOP dianggarkan, alokasi BOP dari masing-masing departemen adalah 1 jasa X. BOP departemen jasa X banyak Rp 30 juta, seluruhnya dialokasikan ke masing-masing departemen produksi dengan proporsi masing-masing. Departemen proses 1 sama dengan 30% kali Rp 30 juta sama dengan Rp 9 juta. Departemen proses 2 sama dengan 35% kali Rp 30 juta sama dengan Rp 10 juta 500. Departemen proses 3 sama dengan 35% kali Rp 30 juta sama dengan Rp 10 juta 500. Jadi total jasa X adalah Rp 30 juta. 2. Jasa Z. BOP departemen jasa Y sebanyak Rp 60 juta, seluruhnya dialokasikan ke masing-masing departemen produksi dengan proporsi masing-masing. Departemen 1 sama dengan 25% kali Rp 60 juta sama dengan Rp 15 juta. Departemen 2 sama dengan 40% kali Rp 60 juta sama dengan Rp 24 juta. Departemen 3 sama dengan 35% kali Rp 60 juta sama dengan Rp 21 juta. Jadi total dari jasa Z adalah Rp 60 juta. PT Eliona Sari mengolah produknya melalui dua departemen produksi, yaitu Departemen A, Departemen B, yang ditunjang oleh 3 departemen pembantu, yaitu Departemen X, Z, dan Z. Anggaran biaya overhead pabrik per departemen untuk tahun 2021 tampak dalam gambar berikut ini.
Berikut adalah contoh soal, bisa dilihat pada slide ke-13. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.